Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam pembahasan hadis tarbawi di kesempatan ini, kita akan membahas hadis tentang menunaikan hak jalan. Hadis ini berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad. Hadithu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang disampaikan yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, atau Rasulullah bersabda, iyyakum, hindarilah olehmu, wal julusa, duduk kan, fit turuqat, di jalan-jalan. Jadi iyyakum wal julusa fit turuqat, hindarilah atau jauhilah olehmu duduk-duduk di jalan. Qalu, mereka berkata, atau mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma lana buddun mim majalisina, apa yang menjadi penghalang bagi kami, mim majalisina, dari majelis-majelis kami, dari tempat duduk kami. Apa yang menghalangi kami sehingga kami tidak boleh duduk-duduk di tempat duduk kami. Jadi mereka biasanya memang duduk-duduknya itu di pinggir jalan. Jadi ketika Rasul melarang, apa kendalanya, apa masalahnya? Bagaimana kalau kami mesti duduk di situ, natahaddatsu fiha, kami di situ membicarakan hal-hal yang penting berkaitan dengan kehidupan. Atau bagaimana caranya jika kami mesti duduk-duduk di situ? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata atau menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum, maka apabila abaitum, kamu enggan, illal majlis, tapi kamu mesti duduk di situ. Jadi apabila kamu sebenarnya tidak mau, tapi karena ada kepentingan tertentu, mesti duduk di situ. Fa'atut tariqa haqqahu, maka berikanlah, maka berikanlah olehmu at-tariqa, kepada jalan itu, haqqahu, haknya. Jadi kalau kamu terpaksa duduk di situ, maka berikanlah hak jalan itu. Qalu, mereka berkata, mereka bertanya lagi, wa ma haqquhu, dan apakah hak jalan itu? Qala, Nabi menjawab, ghaddul basar, yaitu memelihara atau menjaga pandangan, wa kafful aza, dan menahan perbuatan yang menyakitkan, perbuatan yang mencelakakan, waraddus salam, dan menjawab salam, wal amru bil ma'ruf, dan menyuruh berbuat baik,
wan nahyu anil munkar, dan melarang berbuat mungkar. Jadi hadis ini menjelaskan tentang adab duduk di pinggir jalan jika terpaksa. Tapi pada dasarnya dalam hadis ini kaum muslimin itu hukum dasarnya tidak boleh duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Dalam hadis ini disebutkan di jalan. Berarti ada benarnya Nabi itu. Sekarang kan orang tidak hanya duduk di pinggir jalan, tapi sudah di tengah jalan. Malahan ada orang yang makan-makan, pesta-pesta di tengah jalan, sehingga orang tidak bisa lagi lewat. Kalau tidak di jalan, dia tidak tenang. Jadi Rasul tepat di sini menyebutkan di jalan. Jadi seorang muslim tidak boleh atau harus menghindari duduk-duduk di jalan, di pinggir, apalagi di tengah. Kemudian di sini sebagaimana pertanyaan para sahabat di sini, bagaimana jika dalam kondisi tertentu seseorang terpaksa duduk di jalan itu, di pinggir jalan itu, karena ada kepentingan mendesak tadi. Wa malana buddun mim majalisina natahaddatsu fiha. Bagaimana jika kami ada yang penting dibicarakan dan waktu serta tempat membicarakannya itu hanya di jalan itu. Kalau dibawa ke tempat lain tidak sempat, dibawa ke tempat lain tidak bisa, karena mendesak, karena penting kan ada kalanya begitu. Jadi kita memang tidak mau duduk di situ, tapi ini penting, kan begitu. Qala, Nabi kemudian menyebutkan, faiza abaitum illal majlis. Jika kamu sebenarnya enggan, tidak berniat, tidak bermaksud, tidak merencanakan duduk di jalan itu, tapi karena kepentingan tertentu harus duduk di pinggir jalan itu, fa'atut tariqa haqqahu, maka kamu harus memberikan hak jalan itu atau hak orang lain di jalan itu. Yang jelas tadi hukum dasarnya, pada dasarnya dilarang duduk di jalan atau di pinggir jalan. Ini banyak sekali yang hobi duduk di pinggir jalan. Dia hanya ngobrol-ngobrol, parkir motornya di pinggir jalan, malahan merintangi orang yang lewat. Banyak yang dilakukan oleh mahasiswa dan yang lain-lain seperti itu. Kadang ada seperti menantang orang lain untuk marah atau cari-cari masalah dengan orang lain. Jadi orang yang berakhlak baik tinggalkan itu. Jalan itu tempat lewat. Nanti ada saja masalah, nanti ada saja kemungkinan kecelakaan, nanti ada saja orang yang akan kesulitan dengan kita memenuhi jalan itu. Orang harus macet dan lain sebagainya. Bagaimana kalau terpaksa? Nah, kalau terpaksa, kata Nabi, boleh karena terpaksa itu, dan setelah terpaksa itu selesai kamu cepat bubar, tapi harus ditunaikan hak jalan itu. Yang pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ghaddul basar. Kamu harus menjaga pandangan. Jadi duduk di jalan itu jangan matanya jelalatan kepada orang yang lewat, malahan apalagi untuk cuci-cuci mata misalnya kan. Sekarang kan ada orang yang hobinya duduk di pinggir jalan untuk mempelototi, berekreasi, memandang orang yang lewat. Nah, itu sama sekali tidak cocok dengan ajaran agama kita. Memang ada orang yang suka dipandang-pandang ketika lewat itu, tapi kebanyakan orang merasa risih.
ketika dipandang itu. Orang yang terhormat tidak suka. Malahan kemudian kalau memandang-mandang orang yang lewat di jalan itu akan menimbulkan dosa lainnya, bergunjing. Ini siapa yang lewat dan lain sebagainya. Makanya Rasul kalau terpaksa duduk di pinggir jalan itu jaga pandangan. Fokuskan kepada apa yang penting untuk dibicarakan di tempat yang terdesak itu. Jangan sampai keenakan duduk di situ, nongkrong-nongkrong di situ. Kemudian yang kedua di sini disebutkan wakaful adza, jangan mengganggu. Seperti yang tadi itu. Ini jelas jalannya sempit. Kita duduk di situ kan, kita ngobrol di situ, diskusi di situ sehingga orang macet. Nah, itu sudah tidak lagi. Jelas sempit di situ, berjualan di situ sehingga orang bermasalah. Nah, itu tidak lagi. Jadi jangan menimbulkan gangguan bagi orang yang lewat itu. Sudah jelas itu satu-satunya jalan, ditutup untuk keperluan baralik. Nah, itu tidak benar. Kalau mau dipakai di situ, carikan alternatif. Orang mau lewat kemana. Nah, jadi jangan sampai mengganggu. Dia parkir di situ, orang macet-macet kan, orang darurat dan lain sebagainya. Kemudian waradus salam, menjawab salam. Menjawab salam ini maknanya ya menjawab orang yang mengucapkan salam. Atau makna lebih luas lagi adalah menebarkan keselamatan. Jangan malahan bikin masalah, tapi kalau ada orang yang kecelakaan ditolong, atau ada yang mungkin nanti membuat orang celaka, dihindarkan. Jadi memang betul-betul membantu bagi orang yang lewat ketika ada yang duduk di situ. Bukan malah sebaliknya. Ini kalau ada orang yang lewat, yang lain itu pasti, kalau ada yang duduk di pinggir jalan, yang lain itu pasti nanti dapat masalah. Nah, ini tidak benar. Malahan wal amru bil ma'ruf, kewajiban dari orang yang duduk di pinggir jalan itu adalah mengajak, menyuruh pada kebaikan, wan nahyu anil mungkar, dan melarang dari perbuatan mungkar. Jadi kalau ada yang tidak patut, nah itu dinasihati. Ada kewajiban yang mesti diajak. Jadi kalau kita lihat hadis ini, banyak sebenarnya perbuatan dari orang-orang yang muslim sendiri yang sudah melanggar hak-hak orang lain. Jalan dipakai semaunya untuk pesta, untuk untuk berjualan, untuk duduk-duduk, untuk bikin taman. Udah jelas jalannya sempit dibikin pula taman, padahal itu bukan tanahnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi begitu tinggi akhlak yang diajarkan oleh agama Islam. Kemudian apa kaitan hadis ini dengan pendidikan? Yang pertama, hadis ini berbicara tentang materi pendidikan. Di mana dalam hadis ini dijelaskan tentang materi pendidikan akhlak, di mana seseorang harus benar-benar menghargai hak orang lain terhadap jalan umum. Dia menghindarkan diri dari duduk-duduk di pinggir, apalagi di tengah jalan. Dan kalau terpaksa duduk di situ, dia berakhlak sedemikian rupa. Ada 5 tadi. Qaddul basar, dia menjaga pandangannya. Wakaful adza, tidak mengganggu. Waradus salam, menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Wan nahyu anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Nah, jadi begitu diajarkan. Jadi materi pendidikan akhlak. Kemudian ayat ini juga mencontohkan tentang metode pengajaran, yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab kan, di mana sahabat bertanya, Nabi menjawab, diskusi di sini. Jadi
seseorang itu bisa mengajarkan, seorang guru mengajarkan kepada peserta didiknya dengan jalan berdiskusi. Kemudian dalam hal ini juga hadis ini berbicara tentang kurikulum, kan, dimana isi kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan materi, dengan tujuan daripada mengajar itu. Pertama ditegaskan, tidak boleh duduk di jalan. Nah, itu materi yang diajarkan. Begitu arahan dari garis-garis besar kurikulum. Ketika satu saat masyarakat itu punya kebutuhan yang lain, tidak mungkin dia tidak duduk di pinggir jalan, kemudian dirubahlah kurikulum itu atau ada tambahannya. Jadi ada fleksibilitas dari bahan ajar di situ, yang semula A tapi karena kebutuhan tertentu menjadi B, tapi keduanya tetap mengacu kepada tujuan yang sama. Jadi inilah yang dijelaskan dalam hadis ini. Semoga kita bisa pelajari lebih jauh dan kita jadi mengerti apa yang sesungguhnya menjadi hak dan kewajiban kita sebagai muslim, sebagai anggota masyarakat yang baik. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.